Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan permohonan diri. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Anda semua, siswa SMA Negeri 11 Pandeglang, khususnya kelas 10 yang alhamdulillah Anda diterima di SMA Negeri 11 Pandeglang. Dan yang kedua, saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 11 Pandeglang dalam rangka mencari ilmu. Izinkan juga pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh sekolah. Pada masa pandemik seperti ini, mohon maaf kita tidak bisa bertemu langsung karena ada aturan yang mengikat bagi kami semua, bagi kita semua, sehingga kita hanya bisa belajar lewat online. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada kegiatan FPLS 2020-2021. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nanti Anda bisa lihat di tampilan berikut. Ini adalah biodata saya. Saya hanya sekilas saja bahwa nama saya adalah Ahmad Hujaini. Keseharian saya di SMA Negeri 11 Pandeglang adalah sebagai guru mata pelajaran matematika. Nanti pada kesempatan lain kita bisa ketemu. Baik, kita langsung kepada inti permasalahan kita, yaitu materi MPLS, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Secara garis besar, bahwa wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata. Ada wawasan, ada wiyata, dan mandala. Maka secara eksplisit kita gabungkan saja bahwa pendefinisian secara umum wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas dan fungsi sekolah di lingkungan masyarakat. Kita lihat sekolah dan fungsinya, yakni sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, iptek, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Ini tidak ada toleransi lagi, bahwa jelas bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan di mana di sana terjadi interaksi proses belajar mengajar antara siswa, guru, dan unsur warga sekolah yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa di dalam wawasan Wiyata Mandala kita mengenal unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah unsur sekolah. Yang kedua ada unsur kepala sekolah. Ketiga ada unsur guru dan orang tua siswa. Yang keempat unsur warga sekolah. Dan yang kelima adalah masyarakat sekitar di mana kita tinggal atau lingkungan di mana sekolah itu berada. Sekolah sudah jelas tadi disinggung bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan yang di luar pendidikan. Maka kita gaungkan, kita dealkan sekali lagi bahwa sekolah adalah tempat kita terjadi interaksi proses belajar mengajar, menimba ilmu, bagaimana karakter itu diubah. Yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah adalah pengambil keputusan dan kebijakan.
Di sini adalah peran kepala sekolah. Jadi sekali lagi mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah unsur yang ketiga, yaitu guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi guru, orang tua harus paham betul bagaimana Anda semua dididikan di sekolah, itu adalah peran orang tua. Jadi peran pendidikan tidak hanya melibatkan unsur guru saja, tetapi harus ada kerjasama yang erat antara orang tua dan guru, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh kami sebagai guru, mudah-mudahan terlaksana. Sampaikan salam kami buat orang tua kalian. Dan unsur yang berikutnya yaitu warga sekolah. Para warga sekolah di dalam maupun luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra. Warga sekolah di sini banyak. Kita bisa melibatkan unsur TU, unsur masyarakat sekitar, unsur siswa, dan staf yang lain. Masyarakat sekitar. Nah, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar, pendukung antar warga. Jadi sekali lagi bahwa sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, mendukung antara warga. Artinya bahwa di mana tempat kita tinggal, di mana lingkungan sekolah kita berada, kita harus mencerminkan kepada masyarakat sekitar bahwa kita adalah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, ini yang tidak kalah penting di dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, kita mengenal dengan ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah menaati tata tertib sekolah. Sekolah punya aturan, sekolah punya tata tertib, dan ini mengikat dan harus diikuti oleh semua. Siswa punya tata tertib, kami pun sebagai guru juga memiliki tata tertib. Ayo kita tunjukkan, kita buktikan kepada sekolah lain atau tunjukkan kepada masyarakat lain bahwa SMA 11 bisa dan SMA 11 punya ciri khas, yaitu sekolah yang berdisiplin, bersih, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Ini adalah harapan semua. Harapan orang tua, harapan kami, harapan adik-adik semua, sehingga kita bisa menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. Dan yang keempat, belajar keras, teratur, dan terencana. Ini adalah salah satu yang terpenting. Karena tugas utama kita adalah untuk belajar. Maka kita harus keras dalam belajar, harus disiplin, jangan mudah menyerah, dan tidak berlelah. Apalagi sekarang di dalam masa pandemi seperti ini, apapun yang terjadi, Anda belajar di rumah itu tidak jadi soal. Yang jelas, niatkan di dalam hati kita belajar dimanapun, siapapun bisa jadi guru. Dimanapun bisa belajar kita dimanapun. Tidak lantas kita harus mesti tatap muka. Tapi mudah-mudahan kondisi ini akan segera berlalu dan kita akan berkumpul bertatap muka seperti biasa. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Dan yang keenam itu adalah memelihara 7K. Tentu adik-adik semua tahu bahwa 7K ini bukan hal baru. Adik-adik sudah pernah tahu mungkin di sekolahnya masing-masing apa itu 7K. Salah satunya di sana ada ketertiban, keindahan, kerindangan, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal penting di dalam ketahanan sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Oke, berikutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah sebagai tempat siswa belajar dan guru mengajar, tempat menuntut ilmu, membina dan mengembangkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, serta berbagai macam keterampilan siswa. Dan ingat, ada catatan yang penting, bahwa sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Ingat, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Nah,
Pada kesempatan hari ini, maka kita buat kesimpulan. Sebagai penutup perjumpaan kita pada kegiatan MPLS tentang materi wawasan Wiyata Mandala, maka kita buat kesimpulan. Yang pertama adalah agar tujuan pendidikan dan fungsi serta tugas sekolah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan pandangan yang sama dari seluruh warga mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, wawasan Wiyata Mandala merupakan wawasan yang mengikat seluruh warga sekolah sebagai suatu wahana menuju tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional. Dan ini adalah agenda kita. Maka dengan agenda seperti ini, insya Allah tujuan pendidikan nasional yang pemerintah gaung-gaungkan, yang orang tua inginkan, yang kami sekolah juga inginkan, kami sebagai guru-guru inginkan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, sebagai penutup, bagaimana Anda menyimak tayangan ini? Nah, sebagai tugas tambahan buat Anda simak di rumah, Anda lihat di sana di tampilan, ada tugas mandiri yang mesti Anda selesaikan. Tuliskan jawaban di atas kertas lembar, lalu foto dan kirimkan ke WA Group. Yang pertama, jelaskan pengertian wawasan Wiyata Mandala menurut versi Anda. Yang kedua, tuliskan 5 unsur wawasan Wiyata Mandala. Nah, tugas ini yang harus Anda selesaikan. Baik, sebagai penutup sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 11 Pandeglang. Inilah perjumpaan kita mengawali perjumpaan kita pada kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 11 Pandeglang. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 11 Pandeglang. Akhir kata, pada kegiatan MPLS ini untuk materi wawasan Wiyata Mandala saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.